Perkenalkan, saya Alisa Gita Arifin. Saya dari Universitas Islam Sultan Semarang, program studi S1 Akuntansi Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi akuntansi dasar, yaitu jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Saya akan menampilkan PowerPoint, dan di situ juga ada contoh transaksi dari CV Abadi Sejahtera. Nah, di sini ada materi-materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada teori dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang kedua ada transaksi-transaksi oleh CV Abadi Sejahtera. Yang ketiga ada jurnal umum. Yang keempat ada buku besar. Dan yang kelima ada neraca saldo dari transaksi-transaksi tersebut. Yang pertama, A. Teori jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Pengertian jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis, sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit ataupun kredit. Tujuan jurnal umum yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam proses pemindahan ke tahap selanjutnya. Apa sih prinsip dasar dalam membuat jurnal umum? Prinsip dasarnya yaitu yang pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasikannya dalam jenis hutang, harta, ataupun modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang ada. B. Teori buku besar. Buku besar. Pengertian dari buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai intisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Fungsi dari buku besar diantaranya, yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, sebagai dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Tiga, sebagai alat menggolongkan data keuangan dan bisa juga mengetahui jumlah maupun keadaan rekening ataupun akun. Keempat, sebagai alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Gimana sih cara posting dari jurnal ke buku besar? Nah, caranya yang pertama, memindahkan tanggal transaksi atau aktivitas pada jurnal umum dan tanggal yang ada pada buku besar. Yang kedua, pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit atau kredit dalam buku besar. Dan yang ketiga, masukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi ke dalam buku besar. Keempat, pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum ke dalam buku besar. C. Teori neraca saldo. Apa sih pengertian neraca saldo? Pengertian neraca saldo yang belum disesuaikan adalah
daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. 3. Melalui daftar saldo yang belum disesuaikan, kita akan mudah untuk menemukan kesalahan dan segera dapat memperbaikinya. Apa sih manfaat atau kegunaan neraca saldo? Manfaatnya yang pertama, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan neraca. Yang ketiga, untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Dan yang keempat, serta memberikan akurasi perhitungan dalam sistem pembukuan yang berjalan pada setiap tahunan operasi perusahaan. Saya akan membacakan transaksi-transaksi pada CV Abadi Sejahtera. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Abadi Sejahtera selama bulan Januari 2020. Tanggal 1 Januari 2020, Tuan Andi menambahkan modal perusahaan sebesar 250 juta. Tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 15 juta rupiah secara kredit. Tanggal 6 Januari 2020, perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 3.800.000. Tanggal 8 Januari 2020, Tuan Andi menyewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 10 Januari 2020, menerima kas atas pendapatan usaha sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 14 Januari, perusahaan mendapatkan pendapatan dari Ibu Nani sebesar 8 juta yang dibayar secara kredit. Tanggal 18 Januari 2020, perusahaan membayar listrik, air, telepon sebesar 1.200.000 rupiah. Tanggal 22 Januari 2020, perusahaan membeli peralatan sebesar 7.500.000 rupiah secara tunai. Tanggal 25 Januari 2020, Tuan Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 28 Januari 2020, Ibu Nani membayar sebagian hutangnya pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar 5 juta rupiah. Nah, berikut yaitu penulisan pada jurnal umumnya. Hotnya yaitu CV Abadi Sejahtera, jurnal umum, periode 31 Januari 2020. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Januari, Tuan Andi menambahkan modal ke perusahaan sebesar 250 juta rupiah. Penulisannya pada jurnal umum yaitu kas bertambah di debit 250 juta rupiah dan modal Tuan Andi bertambah di kredit 250 juta rupiah. Pada transaksi kedua, tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 15 juta rupiah secara kredit. Penulisannya pada jurnal umum yaitu perlengkapan bertambah di debit sebanyak 15 juta rupiah dan hutang usaha bertambah di kredit sebanyak 15 juta rupiah. Penjelasannya, mengapa perlengkapan bertambah 15 juta rupiah? Karena dari CV Abadi Sejahtera membeli perlengkapan secara kredit pada tanggal 5 Januari. Jadi otomatis perlengkapan kita bertambah. Dan kenapa hutang usaha menambah? Karena pembelian perlengkapan tersebut dilakukan secara kredit. Jadi otomatis hutang usaha pun bertambah 15 juta rupiah. Transaksi ketiga, tanggal 6 Januari 2020 membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 3.800.000. Penulisannya pada jurnal umum yaitu biaya gaji bertambah 3.800.000 di debit dan kas berkurang 3.800.000 di kredit.
Penjelasannya, biaya gaji bertambah 3.800.000 karena kita telah membayar gaji karyawan pada bulan Januari, dan kas berkurang karena kita telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Transaksi berikutnya, tanggal 8 Januari 2020, Tuan Andi menyewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 20 juta rupiah. Penulisannya, sewa dibayar di muka, bertambah di debit 20 juta rupiah, dan kas berkurang di kredit sebanyak 20 juta rupiah. Penjelasannya, karena menyewa kantor untuk 1 tahun ke depan, jadi nama akunnya yaitu sewa dibayar di muka dan bertambah di debit sebanyak 20 juta rupiah. Dan kas berkurang 20 juta rupiah karena kita telah membayar untuk sewa kantor 1 tahun ke depan. Jadi otomatis kas berkurang. Transaksi selanjutnya, tanggal 10 Januari 2020, menerima kas atas pendapatan usaha sebesar 10 juta rupiah. Penulisannya pada jurnal umum, kas bertambah di debit 10 juta rupiah dan pendapatan usaha bertambah di kredit 10 juta rupiah. Mengapa kok kas bertambah di debit dan pendapatan usaha bertambah di kredit? Karena dalam transaksi tersebut yaitu menerima kas atas pendapatan usaha. Jadi kasnya bertambah 10 juta dan pendapatan usaha juga bertambah 10 juta rupiah di kredit. Transaksi berikutnya, tanggal 14 Januari 2020, perusahaan mendapatkan pendapatan dari Ibu Nani sebesar 8 juta rupiah yang dibayar secara kredit. Jadi, penulisan pada jurnal umumnya, piutang usaha bertambah di debit sebanyak 8 juta rupiah dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebanyak 8 juta rupiah. Penjelasannya, piutang usaha bertambah karena perusahaan memberikan piutang kepada Ibu Nani sebesar 8 juta rupiah dan pendapatan usaha bertambah 8 juta rupiah karena akan mendapatkan pendapatan dari Ibu Nani tersebut. Transaksi selanjutnya, tanggal 18 Januari 2020, perusahaan membayar listrik, air, telepon sebesar 1.200.000. Penulisan pada jurnal umumnya, biaya listrik, air, telepon bertambah di debit 1.200.000 rupiah dan kas berkurang di kredit sebanyak 1.200.000 rupiah. Penjelasannya, karena perusahaan telah membayarkan biaya listrik, air, dan telepon, otomatis biaya listrik, air, dan telepon bertambah 1.200.000 dan kas berkurang 1.200.000 rupiah. Transaksi selanjutnya, tanggal 22 Januari 2020, perusahaan membeli peralatan sebesar 7.500.000 rupiah secara tunai. Penulisannya, peralatan bertambah 7.500.000 rupiah di debit dan kas berkurang 7.500.000 di kredit. Penjelasannya, karena kita telah membeli peralatan sebanyak 7.500.000, jadi peralatannya bertambah di debit 7.500.000 dan kas berkurang karena kita telah membayarnya secara tunai. Tanggal 25 Januari 2020, Tuan Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Penulisannya, prive Tuan Andi bertambah 2 juta rupiah dan kas berkurang 2 juta rupiah. Mengapa prive bertambah dan kas berkurang? Karena Tuan Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi dari perusahaan. Jadi prive-nya bertambah dan kas perusahaan berkurang. Transaksi selanjutnya, tanggal 28 Januari 2020, Ibu Nani membayar sebagian hutangnya pada tanggal 14 Januari sebesar 5 juta rupiah. Penulisan pada jurnal umum, kas bertambah di debit 5 juta rupiah dan piutang usaha berkurang di kredit 5 juta rupiah. Penjelasannya, kas bertambah 5 juta rupiah karena
Ibu Nani telah membayar sebagian hutangnya kepada perusahaan dan piutang usahanya pun berkurang karena Bu Nani sudah membayarnya sebagian. Setelah kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita membuat buku besar dari jurnal umum tersebut. CV Abadi Sejahtera, General Ledger Kas. Tanggal 1 Januari, keterangannya penambahan modal. Refnya JJ1 bertambah di debit 250 juta rupiah, balance-nya 250 juta rupiah. Tanggal 6 Januari, membayar gaji karyawan, ref JJ1 berkurang di kredit 3.800.000 rupiah, balance-nya 246.200.000 rupiah. Tanggal 8 Januari, menyewa kantor untuk 1 tahun, ref JJ1 kreditnya 20 juta rupiah, jadi balance-nya 226.200.000 rupiah. Tanggal 10 Januari, menerima dari pendapatan usaha, ref JJ1 bertambah di sisi debit sebanyak 10 juta rupiah, jadi balance-nya 236.200.000 rupiah. Tanggal 18 Januari, membayar biaya listrik, air, telepon, ref JJ1 berkurang di kredit sebanyak 1.200.000 dan balance-nya menjadi 235 juta. Tanggal 22 Januari, membeli peralatan secara tunai, ref JJ1 berkurang di kredit sebanyak 7.500.000 dan balance-nya 227.500.000. Tanggal 25 Januari, mengambil uang untuk pribadi, ref JJ1 di sisi kredit 2 juta rupiah dan balance-nya 225.500.000. Tanggal 28 Januari, menambah dari pendapatan usaha, ref JJ1 bertambah di sisi debit 5 juta rupiah, balance-nya 230.500.000 rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger piutang usaha. Ada 2 transaksi, yaitu yang pertama pada tanggal 14 Januari, pendapatan usaha yang dibayar secara kredit, ref JJ1 bertambah di sisi debit 8 juta rupiah, balance-nya 8 juta rupiah. Tanggal 28 Januari, menerima sebagian pendapatan usaha bertambah di sisi kredit 5 juta rupiah dan balance-nya 3 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger perlengkapan. Tanggal 5 Januari, membeli perlengkapan secara kredit. Refnya JJ1 bertambah di sisi kredit 15 juta rupiah, jadi balance-nya 15 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger sewa dibayar di muka. Tanggal 8 Januari 2020, menyewa kantor 1 tahun ke depan, ref JJ1 bertambah di sisi debit 20 juta rupiah, jadi balance 20 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger peralatan, tanggal 22 Januari, membeli peralatan secara tunai. Ref JJ1 bertambah di sisi debit 7.500.000 dan balance-nya 7.500.000. CV Abadi Sejahtera, General Ledger hutang usaha. Tanggal 5 Januari, membeli perlengkapan secara kredit, ref JJ1. Kreditnya 15 juta rupiah, jadi balance-nya 15 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger modal Tuan Andi. Tanggal 1 Januari, menambahkan modal ke perusahaan, ref JJ1, di sisi kredit 250 juta rupiah, balance 250 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger Price Tuan Andi. Tanggal 25 Januari, Tuan Andi mengambil uang untuk pribadi. Di sisi debit 2 juta rupiah, jadi balance-nya 2 juta rupiah. CV Abadi Sejahtera, General Ledger pendapatan usaha, 10 Januari menerima kas dari pendapatan usaha di sisi kredit 10 juta rupiah, balance-nya 10 juta rupiah. 14 Januari mendapatkan pendapatan usaha di sisi kredit 8 juta rupiah, balance-nya 18 juta rupiah.
CV abadi sejahtera General Ledger biaya gaji. Tanggal 6 Januari membayar gaji karyawan ref gaji 1 di sisi debit Rp3.800.000, balance Rp3.800.000. CV abadi sejahtera General Ledger biaya listrik, air, dan telepon. Tanggal 18 Januari membayar biaya listrik, air, telepon. Ref GJ1 di sisi debit Rp1.200.000, balance Rp1.200.000. Nah, setelah kita membuat neraca, jurnal umum dan cukup besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo dari transaksi tersebut. CV abadi sejahtera neraca saldo Januari 2020. Nomor akun 100 dengan akun kas bertambah di sisi debit Rp230.500.000. Nomor akun 101 dengan nama akun piutang usaha bertambah di sisi debit Rp3 juta. Nomor akun 102 yaitu perlengkapan bertambah di sisi debit Rp15 juta. Nomor akun 103 sewa dibayar di muka bertambah di sisi debit Rp20 juta. Nomor akun 104 peralatan bertambah di sisi debit Rp7.500.000. Nomor akun 200 hutang usaha bertambah di sisi kredit Rp15 juta. Nomor akun 300 modal Tuan Andi bertambah di sisi kredit Rp250 juta. Nomor akun 301 Prive Tuan Andi bertambah di sisi debit Rp2 juta. Nomor akun 400 pendapatan usaha bertambah di sisi kredit Rp18 juta. Nomor akun 500 biaya gaji bertambah di debit Rp3.800.000 dan nomor akun 501 biaya listrik, air, dan telepon bertambah di sisi debit Rp1.200.000. Total dari debit Rp283 juta dan total dari sisi kredit Rp283 juta. Jadi antara debit dan kreditnya balance. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.